Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat walaupun masih belajar secara daring. Alhamdulillah hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita di Tsaqofah Fikih kelas 6, materi kelima. Tapi sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu bersama-sama. Oke? Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang Tsaqofah Akidah dan kita masih meneruskan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang uququl walidain, tentang pembahasan durhaka kepada kedua orang tua. Kalau pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana dosa orang yang melakukan uququl walidain atau durhaka kepada orang tua itu dosanya setingkat di bawah syirik. Maka hari ini kita akan belajar tentang balasan Allah kepada orang yang berbuat uququl walidain. Nah, uququl walidain ini adalah dosa yang besar ya. Harus kita pahami itu bersama, adalah dosa uququl walidain adalah dosa yang sangat besar dan harus dihindari, karena balasan bagi orang yang melakukan uququl walidain itu bukan hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, dua dosa yang dipercepat balasannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berbuat zalim kepada orang lain, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua atau uququl walidain. Maka kita sebagai anak, entah punya ibu yang seperti apa atau ayah seperti apa, mau dia ibu yang soleh atau ibu yang tidak soleh, mau ayah yang soleh ataupun ayah yang tidak soleh, kita tetap nggak boleh durhaka kepada mereka walaupun mereka bukan orang yang soleh. Apalagi kalau mereka orang yang soleh dan solihah, tambah nggak boleh kan gitu. Orang ketika mereka itu berbuat maksiat kepada Allah saja, kita nggak boleh durhaka kepada mereka tetepan, selama kita tidak diminta untuk bermaksiat kepada Allah ya. Jadi tunduk patuhnya kita kepada orang tua itu tetap ada batasnya. Batasnya adalah selama tidak disuruh untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi kita tetap harus berbuat baik kepada mereka, memberikan senyum, membantu mereka dalam kebaikan, begitu. Nggak boleh sama sekali melakukan durhaka kepada kedua orang tua kita, apapun keadaan mereka. Karena apa? Karena ketika mereka itu sakit hati, mereka itu merasakan marah, mereka itu murka, maka itu juga murkanya Allah kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan, dalam sebuah riwayat dikatakan, ridallah fi ridal walidaini wa sakhatallahi fi sakhatil walidaini. Artinya apa? Keridhaan Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua ridho kepada kita, maka Allah pasti ridho kepada kita.
Kalau orang tua murka, marah sama kita, maka pasti Allah juga marah sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Pernah bayangin nggak, andaikan orang tua kita marah, murka, dan Allah juga murka sama kita, apa yang terjadi? Hidupnya susah, tahfiznya susah, tahsinnya susah, pelajaran nggak dipersulit dan sebagainya. Bisa jadi itu termasuk salah satunya. Atau yang lainnya, misalkan hati jadi sempit, gundah gulana, galau terus. Bisa juga dengan musibah yang terus datang, nggak selesai-selesai. Bisa jadi karena mungkin salah satunya karena kita melakukan hal-hal yang tidak disukai atau membuat marah orang tua kita. Maka introspeksi, coba salah apa kita sama orang tua. Kalau ada kesulitan, coba minta doa sama orang tua, minta ridho orang tua, supaya Allah juga ridho sama kita. Jangan sampai Allah itu murka sama kita. Karena kalau sampai murka kan bahaya, balasannya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan ini merupakan dosa yang setingkat di bawah syirik. Tentu balasannya sangat besar nanti di akhirat. Dosanya sangat besar, azabnya sangat besar. Kalau di Indonesia, kita dulu pernah mendengar kisah Malin Kundang. Pernah nggak dengar kisah Malin Kundang? Seorang anak yang tadinya dari kampung kemudian merantau ke kota, kemudian di kota dia sudah jadi orang yang kaya, bahkan jadi orang yang disegani banyak orang. Pas pulang kampung, ibunya itu masih miskin. Kemudian pas pulang kampung, dia melihat ibunya tapi dia nggak mau ngakui itu ibunya. Akhirnya ibunya menangis, mengutuk si Malin Kundang ini jadi batu. Jadilah dia batu. Walaupun kisah ini mungkin kisah yang fiktif ya, kisah yang palsu. Tapi dalam Islam apakah ada yang seperti itu? Oh, ada. Hadisnya sahih. Hadisnya hasan. Hadisnya bagus. Bahkan ada di dalam kitab Adabul Mufradnya Imam Al-Bukhari. Kisahnya siapa? Kisahnya orang yang bernama Juraij. Jadi ketika itu Rasulullah bercerita kepada para sahabat. Rasulullah mengatakan tidak ada bayi yang dapat berbicara di buayan kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraij. Jadi hanya 2 bayi yang bisa ngomong saat masih dalam buayan, masih digendong-gendongin tapi udah bisa ngomong. Kecuali siapa? Nabi Isa, karena itu mukjizatnya Nabi Isa. Yang kedua adalah bayi pada masa Juraij hidup. Terus para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah Juraij itu? Maka beliau bersabda, Juraij adalah seorang rahib, orang yang solih. Orang Yahudi dulu menyebut ulama mereka sebagai sebutan rahib. Jadi orang yang solih, yang ikut ajaran Allah, serajin sholat, rajin ibadah, yang berdiam diri pada rumah ibadahnya yang terletak di atas gunung di dataran tinggi. Terdapat seorang penggembala yang menggembalakan sapinya, dan di lereng gunung tempat peribadatannya, dan seorang wanita dari suatu desa menemui penggembala itu untuk melakukan perbuatan zina. Jadi kisahnya itu bayinya itu lahir dari seorang pezina yang berbuat zina bersama seorang penggembala. Yang nanti kisahnya dilanjutkan oleh Rasulullah. Suatu ketika datanglah ibu Juraij. Ibunya Juraij ini memanggil anaknya, memanggil si Juraij. Ketika ia sedang melaksanakan sholat tuh, anaknya padahal lagi sholat, anaknya sholih, anaknya orang yang sering ibadah. Ibunya manggil, wahai Juraij, begitu. Tapi si Juraij bingung loh, pas lagi sholat kan, dia tanya, dalam hatinya dia bertanya, aku ini harus memenuhi panggilan ibuku atau menerusin sholat dulu? Apa yang harus didahulukan? Akhirnya Juraij malah meneruskan sholatnya. Padahal itu sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib nggak boleh dibatalkan. Tapi kalau sholat sunnah, ibu kita manggil, batalin sholat sunnahnya, datang ibu kita. Nah itu sunnahnya begitu. Jadi kalau itu sholat sunnah boleh kita batalkan dengan alasan dipanggil ibu kita. Harus nanti sholat lagi bisa. Tapi kalau sholat wajib jangan, keraskan saja suaranya. Nah, jadi pas Juraij lagi sholat sunnah, dipanggil ibunya nggak datang dia, malah terusin sholat sunnahnya. Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Lalu ibunya memanggil untuk yang kedua kalinya, Juraij. Yang kedua nggak datang juga.
Juret kembali bertanya di dalam hati, ibuku atau sholatku? Ibuku apa sholatku nih? Ibu apa sholat dulu nih? Dia bertanya dalam hati begitu, tapi dia masih sholat terus. Ibunya memanggil untuk ketiga kalinya. Terus Juret masih nanya, ibuku atau sholatku ya? Ibuku atau sholatku ya? Dalam hati itu, nggak diucapkan, tapi masih sholat. Ternyata dia meneruskan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya berkata, hati-hati seorang ibu, doanya mustajab, walaupun cuma sepele tapi mustajab. Ini seperti ibunya Jurej. Ibunya manggil-manggil anaknya si Jurej, nggak datang-datang. Ibunya kesel. Terus ibunya bilang apa? Ibunya bilang, semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Jurej, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Kata ibunya. Terus ibunya pergi meninggalkan si Jurej. Dan ternyata benar, wanita yang tadi berzina dengan penggembala kambing itu menemui menghadap raja di masa Jurej. Terus dia kemudian malah mengaku, kemudian dan dia udah melahirkan seorang anak, anaknya udah dibawa. Terus raja di masa Jurej itu bertanya kepada si wanita tersebut, ini anak siapa? Hasil dari hubungan anak dengan siapa anak ini? Terus dia mengatakan, ini anaknya Jurej. Dituduhkan kepada si Jurej, padahal itu anaknya si penggembala sapi tadi itu. Benar, kata si raja. Apakah dia yang tinggal di peribadatan itu? Apakah dia yang tinggal di musola itu? Iya, kata si perempuan pelacur tadi itu. Kemudian raja itu berkata, rajanya marah kan, orang sok-sok soleh tapi ternyata malah menghamili anak orang sampai lahir anak begini. Terus si perempuan itu malah ngadu ke saya gitu, nggak diurusin juga. Rajanya marah tanpa tabayun, akhirnya datang ke sana, dihancurkan semua peribadatannya si Juret. Kemudian si Juret juga diikat tangannya di lehernya begini dengan tali, lalu membawanya menghadap raja. Si Juret bayangin, gara-gara nggak ngikutin panggilan ibunya, si Juret rumahnya dihancurin, rumah ibadahnya dihancurin, digotong, ditaliin, dibawa ke hadapan si raja. Di tengah perjalanan, Juret dilewatkan di hadapan dihadapkan di depan para pelacur. Ketika melihatnya, Juret tersenyum dan para pelacur tersebut melihat Juret yang berada di antara manusia. Jadi Juret itu malah pas dilewati di depan para pelacur malah tersenyum. Apa yang ada di benak Juret nanti akan ada cerita di bagian akhir. Kemudian pas sudah sampai di hadapan Raja bertanya kepada si Jurej, siapa ini menurutmu anak ini? Anak yang dilahirkan si pezina tadi itu. Jurej balik bertanya, siapa yang kau maksud, wahai raja? Yang kau maksud siapa? Raja berkata lagi kepada si Jurej, dia, wanita yang berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Kemudian Jurej menjawab dengan pertanyaan, apakah engkau telah berkata begitu? Kata kepada si perempuan tadi. Kata perempuan tadi, iya, gitu. Benar, jawab wanita itu. Kemudian Juret lalu bertanya, di mana bayi itu? Kata si Juret, orang soleh. Juret ini. Orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya, dipegang sama si pezina tadi itu, yang mengaku kalau dia hamil sama si Jurej. Kemudian Juret lalu menemuinya dan bertanya kepada bayi, siapa ayahmu? Lalu bayi itu menjawab, ayahku si penggembala sapi. Nah, itu si anak kecil itu yang masih dalam buayan, dia bisa ngomong. Itulah orang kedua yang bayi kedua yang bisa ngomong. Walaupun nanti di kisah yang lain ada 3 bayi ya yang bisa ngomong saat masih bayi. Ini yang kedua sebenarnya. Dalam kisah yang lain, kisah Ashabul Ukhdud ya. Itu juga bayinya bisa ngomong juga. Tapi ini bayinya bilang, ayahku adalah si penggembala sapi. Kontan sang raja berkata, rajanya langsung marah kan, rajanya langsung merasa bersalah karena sudah menghancurkan Juret, menghancurkan rumah ibadahnya, membawa dia, menggotongnya di hadapan para pelacur. Langsung bersalah dia. Langsung rajanya bilang, apakah kami perlu membangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas? Kata si Juret, nggak perlu. Ataukah dari perak? Nggak perlu, kata si Juret. Lalu sang raja bertanya, jangan. Lanjut sang raja, jangan, jawab Juret. Lalu apa yang kami
bangunkan apa yang harus kami lakukan terhadap bangunan ibadahmu, kata si Juraij. Jawab si Juraij adalah bangunkan seperti sedia kala. Bangunin seperti yang tadi aja, yang sudah dihancurin tadi. Lalu raja bertanya, mengapa engkau tersenyum? Itu Juraij begitu sudah diuji dengan ujiannya kayak gitu, udah diolok-olok, dihancurin rumah ibadahnya, diarak di hadapan para pelacur kan gitu. Kemudian malah dia tersenyum. Raja nanya, kenapa engkau tersenyum? Juraij menjawab, saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Juraij pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Kisahnya Juraij ini jadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita membuat orang tua kita sedih atau marah kepada kita sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak ahsan. Begitu juga dengan seorang ibu, jangan sembarangan mendoakan anaknya. Bisa jadi nanti kalau Allah ikut mendoakan, Allah mengabulkan, bisa bahaya kepada anak kita ya. Maka semarah-marah apapun seorang ibu harus mendoakan dengan doa yang baik supaya anaknya menjadi anak yang baik dan tidak seperti sebagaimana yang Allah timpakan kepada si Juraij. Wallahu a'lam bishawab. Maka anak-anak sekalian, antum semua hati-hati, jangan sampai menyakiti hati ibu antum atau ayah antum, dan selalu meminta ridho kepada mereka berdua supaya Allah juga ridho kepada antum. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya pelajaran kita, semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.